Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan membahas materi yang sudah diberikan oleh Pak dosen, yaitu tugas tentang menjelaskan pandangan Muhammad Hatta tentang demokrasi di Indonesia dan problematika demokrasi di Indonesia serta solusi yang ditawarkan tentang problematika tersebut di Indonesia. Sebelum kita masuk ke materinya, kami akan memperkenalkan diri dan tugas kami masing-masing. Perkenalkan, nama saya Salsabila dengan NIM 240101209 akan menjelaskan pandangan Muhammad Hatta tentang demokrasi. Kemudian dan saya Novia Hardani dengan NIM 240101207 akan menjelaskan problematika demokrasi di Indonesia. Dan saya Lisha Gunawan dengan NIM 240101218 akan menjelaskan tentang solusi yang ditawarkan di Indonesia. Baiklah, di sini yang pertama saya akan menjelaskan tentang bagaimana pandangan Muhammad Hatta tentang demokrasi. Muhammad Hatta menekankan bahwa demokrasi ekonomi yang berbasis keadilan sosial, gotong royong, dan kedaulatan rakyat. Ia menolak kapitalisme dan menegaskan bahwa kebijakan negara harus berpihak kepada kesejahteraan rakyat, bukan hanya sekedar pemilu. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Kemudian materi tentang problematika demokrasi yang ada di Indonesia yang akan dijelaskan oleh pemateri kedua. Padanya disilahkan. Problematika demokrasi di Indonesia. Yang pertama, pragmatisme politik dan politik uang. Banyak pemilih dan politisi yang lebih mengutamakan kepentingan pribadi atau golongan politik atau golongan daripada kepentingan rakyat secara keseluruhan. Politik uang masih menjadi masalah dalam setiap pemilu. Yang kedua, kurangnya pendidikan politik. Banyak masyarakat yang kurang memahami hak dan kewajiban dalam demokrasi sehingga mudah terpengaruh oleh berita hoaks atau kampanye yang manipulatif. Yang ketiga, korupsi dan nepotisme. Demokrasi seharusnya menciptakan pemerintahan yang bersih, tetapi korupsi masih menjadi masalah besar di berbagai lembaga negara. Yang keempat, kurangnya keterlibatan masyarakat. Partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan politik masih rendah. Banyak yang hanya aktif saat pemilu tetapi pasif dalam mengawal kebijakan pemerintah. Yang kelima, ketimpangan sosial dan ekonomi. Demokrasi seharusnya membawa kesejahteraan bagi semua, tetapi di Indonesia masih terjadi kesenjangan ekonomi yang signifikan, sehingga hak-hak sebagian masyarakat masih terabaikan. Mungkin hanya ini yang dapat saya jelaskan, akan dilanjutkan oleh materi ketiga. Baiklah, selanjutnya solusi yang akan dijelaskan oleh pemateri ketiga, kepadanya dipersilahkan. Baiklah, berikut adalah solusi yang ditawarkan di Indonesia. Pendidikan anti korupsi. Meningkatkan pendidikan tentang anti korupsi di sekolah-sekolah dan di masyarakat. 2. Pengawasan pemilu yang ketat. Mengadakan pemantauan independen selama pemilu untuk mencegah praktik politik uang. 3. Meningkatkan akses informasi. Pemerintah perlu lebih transparan dalam menyampaikan informasi, memanfaatkan media sosial dan platform digital untuk menyebarkan informasi yang akurat dan mudah diakses. 4. Kampanye toleransi. Mengadakan kampanye yang mengedukasi masyarakat tentang pentingnya toleransi dan keberagaman. 5. Mendorong partisipasi masyarakat, mengadakan program yang mendorong masyarakat untuk terlibat dalam politik seperti diskusi publik atau forum komunitas. Sekian solusi yang ditawarkan. Kembali lagi kepada moderator. Baiklah, itulah kami sudah menjawab 2 pertanyaan yang sudah diberikan oleh Bapak dosen.
yaitu tentang yang saya sudah jelaskan tadi yang pertama, kemudian sudah dijelaskan juga problematika oleh pemateri kedua, dan sudah dijelaskan juga solusi yang ditawarkan di Indonesia oleh pemateri ketiga. Itulah jawaban dari kami kelompok 2. Mohon maaf bila banyak kesalahan maupun salah kata atau penjelasan. Wabillahi wal taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.